warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rini Rudianti dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Nah, saya di sini akan membahas tentang sejarah dan pemikiran organisasi Islam di Indonesia. Saya akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai sejarah munculnya perkembangan organisasi Islam di Indonesia. Yang kedua, pemikiran organisasi Islam di Indonesia dalam bidang keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Dan yang ketiga, peran organisasi Islam di Indonesia dalam konteks perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari pembahasan tersebut agar kita dapat mengetahui dan memahami sejarah lahir serta perkembangan organisasi Islam di Indonesia dan untuk menganalisis pemikiran organisasi Islam di Indonesia khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Dan yang ketiga, menjelaskan peran dan agar kita tahu peran dan kontribusi organisasi Islam di Indonesia dalam dinamika perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah organisasi Islam di Indonesia. Nah, munculnya organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi umat Islam pada masa kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Umat Islam berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah akibat sistem kolonial yang diskriminatif, akses terhadap pendidikan modern sangat terbatas, sementara kehidupan keagamaan umat Islam cenderung terpinggirkan. Kondisi tersebut melahirkan kesadaran kolektif di kalangan umat Islam akan pentingnya persatuan dan perjuangan bersama melalui wadah organisasi. Selain faktor kolonialisme, kondisi internal umat Islam juga menjadi latar belakang lahirnya organisasi Islam. Praktik keagamaan masyarakat pada masa itu masih dipengaruhi oleh tradisi lokal, belum sepenuhnya berlandasan pada pemahaman ajaran Islam yang sistematis. Nah, hal ini mendorong munculnya gagasan pembaruan dan pemurnian ajaran Islam. Para tokoh Muslim memandang bahwa organisasi merupakan sarana yang efektif untuk membina umat, memperbaiki praktik keagamaan, serta meningkatkan kesadaran beragama bersama masyarakat. Salah satunya, faktor pendidikan turut memainkan peran penting dalam sejarah lahirnya organisasi Islam di Indonesia. Banyak tokoh Islam di Indonesia yang menimba ilmu di Timur Tengah, khususnya di Mekah dan Mesir. Nah, sepulangnya ke tanah air, mereka membawa gagasan-gagasan pembaruan Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran modernisme Islam. Gagasan tersebut kemudian disebarluaskan melalui organisasi Islam sebagai media dakwah dan pendidikan umat. Di Indonesia adalah Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1912. Pada awalnya, Serikat Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pedagang Muslim pribumi dan persaingan tidak sehat dengan pedagang asing. Namun dalam perkembangannya, Serikat Islam berubah menjadi organisasi massa yang memiliki orientasi politik dan nasionalisme. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa organisasi Islam tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perjuangan kebangsaan. Selain Serikat Islam, Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada 1912 hadir dengan fokus utama pada pembaruan pendidikan dan dakwah Islam. Nah, Muhammadiyah mengembangkan sistem pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Pendekatan ini bertujuan membentuk umat Islam yang beriman, berilmu, dan mampu menghadapi tantangan modernitas. Keberadaan Muhammadiyah memperlihatkan wajah Islam yang progresif dan berorientasi pada kemajuan sosial. NU memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan tradisi Islam lokal sekaligus memperkuat identitas keislaman masyarakat. Pemikiran organisasi Islam di Indonesia berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Nah, perbedaan latar belakang sejarah, pendidikan, serta berbasis sosial anggota organisasi melahirkan ragam pemikiran keislaman yang khas. Secara umum, pemikiran organisasi Islam di Indonesia dapat dilihat dari spektrum reformis dan tradisional, namun tetap berada dalam bingkai moderasi dan kebangsaan. Selain dalam bidang keagamaan, organisasi Islam di Indonesia juga memiliki pemikiran yang kuat dalam bidang sosial dan pendidikan. Nah, organisasi Islam memandang bahwa dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah keagamaan, tetapi juga melalui pemberdayaan sosial, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Peran organisasi Islam Indonesia dalam konteks Asia Tenggara memiliki peran penting tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam konteks regional Asia Tenggara. Nah,
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di kawasan ini sering dijadikan rujukan dalam diskursus Islam moderat. Nah, peran tersebut tidak terlepas dari kontribusi organisasi-organisasi Islam yang berhasil mengembangkan corak keislaman yang toleran, inklusif, dan adaptif terhadap keragaman budaya. Salah satu kontribusi utama organisasi Islam Indonesia dalam konteks Asia Tenggara adalah penguatan konsep Islam moderat, seperti organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, aktif mempromosikan nilai-nilai Islam yang menolak ekstremisme dan kekerasan. Pemikiran ini dan praktek keislaman ini menjadi model bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menghadapi tantangan radikalisme dan konflik keagamaan. Dalam bidang pendidikan dan dakwah, organisasi Islam Indonesia juga berperan dalam menyebarkan pemikiran Islam yang berorientasi pada perdamaian dan kemajuan. Lembaga pendidikan Islam dikelola oleh organisasi-organisasi Islam menjadi pusat pembelajaran dan pertukaran gagasan keislaman di Asia Tenggara melalui kerjasama pendidikan dan forum-forum internasional. Organisasi Islam di Indonesia turut membangun jaringan intelektual Muslim di kawasan ini. Dari pembahasan singkat yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa organisasi Islam di Indonesia ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan keagamaan umat Islam, khususnya pada masa kolonial. Kehadiran organisasi-organisasi Islam menjadi sarana perjuangan umat dalam memperbaiki kondisi pendidikan, ekonomi, dan kehidupan keagamaan sekaligus berkontribusi dalam perjuangan kebangsaan. Sejarah perkembangan organisasi Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan masyarakat di Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.